YouTuber Nusantara. Ya! Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, sehari kamu nggak ngonten. Ini nggak bisa ada suaranya. Waduh. Pita suaranya kusut jangan-jangan, Gri. Ya modalnya pita suara. Aduh. Ini juga udah masih kayak begini nih. Ya udah. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini haters nyukurin nih. Syukurin lu katanya. Aduh. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman. Nanti suaranya rada parau, rada nggak jelas. Apa Gri? Tetap tidak bisa berhenti konten ya, walaupun suaranya habis ketika mendengar orang ganteng Panji. Ya, Pragiwaksono. Ini tetangga lu berarti kalau ada nono belakangnya gitu. Kayaknya sih. Kenapa Panji, Gri? Panji ini adalah terkesan orang yang makan dan hidupnya sehari-hari dari menghina orang. Kalau seperti ini kejadiannya, ya, kayaknya dia nggak akan bisa hidup dan kayaknya dia akan modiar ketika dia tidak menghina orang karena tidak mendapatkan bayaran. Emang kenapa, Gri? Ya nggak kenapa-kenapa sih. Ya sok-soknya ini. Kita lihat dulu aja ya. Check it out. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Ya ini sudah kategori body shaming. Ya menghina fisik seseorang. Sebenarnya menghina fisik seseorang itu bukan orang itu yang kita hina, namun Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika saya bilang, "Wih, Panji ganteng ya, gondrong rambutnya semampai." Keren. Ya, rambutnya bergelombang ikal. Ya enggak lah, Gri. Kan kamu muji-muji itu. Bukan body shaming lah. Oh iya ya. Ya, bener. Kalau Gibran, ya, itu body shaming. Tapi kalau lu tadi barusan ngatain Panji seperti itu, atau menggambarkan Panji yang seperti lu sampaikan, itu bukan body shaming, Gri. Itu bahkan pujian, sanjungan, dan justru cenderung rayuan. Gua curiga nih, lu cowok, Panji cowok, lu demen merayu Panji seperti memanfaatkan hinaan, cacian, serangan, fitnahan. Itu sama Mas Gibran justru dipakai bahan masukan, dipakai bahan kritikan untuk perbaikan ke depannya. Bahkan tak jarang oleh Mas Gibran dipakai sebagai iklan untuk membangun personal branding. Apa? Setelah ada hinaan dan body shaming yang dilakukan oleh Panji kepada Mas Gibran, nggak berapa lama Mas Gibran memakai backsound lagunya Panji itu untuk latar kegiatan Mas Gibran pada saat kunjungan kerja, dan itu adalah agenda kenegaraan. Luar biasa. Kan, Ji? Lu nggak malu, Ji? Utek lu nggak malu apa, Ji? Hah? Yang lu katain belum saatnya, ya nggak mau nunggu, wajahnya ngantuk. Tapi dia wakil presiden, Ji. Dia wakil presiden. Lalu ya masih mendingan sih, lu kategori sukses juga gitu ya. Tapi dia wakil presiden, Ji. Lu, Ji,
dukung Anies aja kalah, Ji. Sekarang udah mulai ajak-ajak Anies dalam acaranya gitu. Luar biasa. Sah-sah saja. Tapi ketika kemudian di momen di situ memang mengundang Anies, ada Anies dipakai body shaming kepada wakil presiden. Loh, kok kelakuan kamu bejat amat, Ji? Sumpah. Moral kamu kok jelek banget, Ji. Attitude kamu kok luar biasa bad attitude, Ji. Pasti lu akan bilang, itu kan komedi. Oh, ya. Kalau gitu, saya juga akan bikin komedi sesuka-suka gue menghina Pak Lelu, Ji. Boleh nggak, Ji? Boleh nggak? Ya? Reaksi ya, videoku ya, Ji, ya. Direaksi, Ji. Kasih jawaban. Kalau boleh, saya lakukan. Kalau nggak boleh, nggak. Kalau jawaban lu, ya terserah lu, gue lakuin. Kalau lu bilang sebebas-bebas lu deh, namanya juga komedi, gue lakuin. Gue pelonco habis nanti, pala lu. Gue roasting habis nanti, Ji. Lo memang yang bisa roasting lu doang. Yang bisa menghina lu doang. Yang bisa body shaming lu doang, Ji. Orang lain juga bisa, Ji. Even orang lain goblok, lu lebih pinter dalam stand up komedi. Orang lain juga bisa body shaming lu, Ji. Ingat tuh, Ji. Jangan merasa sok hebat, Ji. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Mas Gibran menanggapi ini juga dipakai lucu-lucuan saja. Ya. Lagu Panji malah diiklankan gratis terus oleh Mas Gibran, dipakai backsound. Dan ini viral. Pun demikian, hinaan-hinaan lain di luar ini oleh Mas Gibran juga dijadiin personal branding. Apa itu? Ketika jelang Pilpres, pada saat sebelum debat Capres-Cawapres, Mas Gibran dikata-katain Samsul, asam sulfat, karena gara-gara keseleo salah ngomong. Mas Gibran juga dikatain blimbing sayur, dan macam-macam hinaan yang intinya mendowngrade dan memojokkan Mas Gibran. Tapi apalah tah, boro-boro minder, boro-boro jadi jatuh, elektabilitasnya justru naik dan menukik naiknya. Dan ketika debat pun, sekelas profesor juga diembat, sekelas doktor pun juga diembat sama Mas Gibran. Akhirnya kan mereka kan pada meringis semua kan. Yang kalian underestimate, yang kalian kecilkan, yang kalian hina-hina. Dan Mas Gibran tidak merasa terhina. Kemana-mana Mas Gibran waktu itu ketika kampanye datang ke daerah-daerah, apalagi ke Indonesia Timur, selalu memakai kaos bola Samsul nomor punggung 02. Luar biasa kan? Malah keangkat karena hinaan kan? Lu nggak lebih pintar dari Gibran, Ji. Lu nggak lebih smart dari Gibran, Ji. Itu loh, Ji. Jangan sok-sokan, jangan sombong, Ji. Attitude lu juga sudah terbukti di beberapa event stand up komedi, banyak cerita ya yang lu kerjain salah satu peserta, suruh ngomong, kalau berani lu ngomong, lu katanya mau kasih golden ticket, begitu pesertanya beneran ngomong begitu, ngatain juri, langsung dia digelandang oleh petugas keamanan. Lu malah pakai bahan stand up komedi. Ini kan luar biasa attitude-nya. Jadi manusia ini nih hati-hati nih, para peserta stand up komedi, terutama yang baru-baru, ketika kalian berharap kepada manusia ini, hati-hati. Itu jebakan yang memang mereka lakukan dengan sengaja ngerjain peserta. Bayangin, hati-hati ini manusia ini. Jadi, dengan peristiwa viralnya Panji menghina fisik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dus dengan demikian ini adalah sudah kategori body shaming. Dan dibalas oleh Gibran dengan hal-hal yang positif dan justru membantu membuat lagunya Panji makin naik daun. Tapi ingat, peristiwa ini mudah-mudahan menjadi pertanda habisnya karir Panji Pragiwaksono. Hati-hati terhadap ocehan orang ini. Mudah-mudahan kita tetap waspada dan tidak menjadi manusia yang gampang diperosokkan oleh manusia culas ini. Dan Indonesia tetap aman, tentram, damai, tidak gampang dipecah belah serta diadu domba. Enjoy bersama jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out.
Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.